teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Ring Memory. Kali ini kita mau berbagi informasi seputar aquascape yang kita bikin. Dan di video sebelumnya kita juga jelasin akuarium apa yang kita pakai buat bikin aquascape. Yang belum nonton bisa nonton ya, tinggal klik pojok kanan atas. Tapi sebelumnya aku mau ingetin ya, kalau ini tuh bener-bener pengalaman pertama kita bikin aquascape. Jadi kita bener-bener masih belajar. Jadi kita bakalan share berdasarkan pengalamannya Ring Memory, oke? Tapi sebelumnya yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu. Thank you. Guys, jadi setelah beli akuarium, kita hunting bahan-bahan buat bikin aquascape nih. Nah, kita beli di toko aquascape terdekat sesuai arahan GPS. Dan alhamdulillah di sini penjualnya helpful banget guys, mau sharing-sharing info perihal aquascape walaupun kita nanya-nanya mulu. Oh iya, kita belum beli ikannya ya. Jadi ikan akan kita beli seminggu setelah aquascape-nya jadi. Karena katanya sih biar ekosistemnya adaptasi dulu teman-teman. Biar bakteri-bakterinya udah tumbuh dan tanamannya juga akarnya udah kuat. Nah, di aquascape kita ini bener-bener simple dan sederhana ya guys. No ribet-ribet karena kita masih newbie banget. Jadi kita cuma pakai filter bawaan akuariumnya dan kita nggak pakai sebangsa kayak gas CO2 gitu. Jadi karena kita nggak pakai CO2, kita pilih tanaman yang low CO2 ya teman-teman, biar tetap bisa hidup tanpa CO2. Nah, sesuai info yang aku dapat bahwa sebenarnya tiap tanaman pasti membutuhkan CO2. Kalau kalian nggak injeksi CO2 di tank kalian, siasatinya sering-sering water change alias kuras airnya ya, minimal seminggu sekali. Beli ini bakteri starternya. Jadi ini bakterinya ya. Kita beli rumah bakterinya. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 30 ribuan, aku agak lupa ya, sekitar segitulah. Nah, setelah ini kita beli nutrisi atau pupuknya Aquagizi kayak gini. Kemudian kita beli pasir malang, yang tapi ini untuk pasirnya warna merah ya warnanya, jadi kayak tanah gitu. Ini 1 kilo, sekilonya 5.000. Tapi selainnya warna merah tanah, kita juga beli ini nih. Agak berat soalnya kita beli 1 sak tanah malang, pasir malang yang warna hitam. 1 sak ini berapa kilo ya tadi tuh? Lupa lagi, kita taruh bawah ya soalnya kotor dia. Nah lalu kita juga beli termometer biar kita bisa selalu kontrol suhu airnya, karena nggak boleh lebih dari 28 suhunya. Jadi nanti kalau suhunya di atas 28 mungkin kita harus kipas-kipas kali ya. Dan nutrisinya teman-teman, ini sebotol ini harganya 35.000. Ini yang kecil sih kata masnya, dikasihnya itu setiap 3 hari sekali. Ini biar tanamannya tetap fresh, pupuk cair lah istilahnya. Nah, kita juga beli lem Korea ya. Ini harganya murah banget, cuma 5.000. Di toko material sih juga katanya ada. Ini buat nempelin tanamannya ke kayu atau ke batu gitu. Nah, ini tanaman yang kita beli. Maaf ya, tempatnya jelek adanya. Jadi kita beli moss namanya, nggak tahu moss jenis apa. Ini rencananya bakal kita tempelin di bagian bawah buat kayak karpet gitu. Jadi kita memang cari tanaman yang gampang sih, karena kita kan nggak pakai injeksi CO2. Mau yang gampang-gampang aja karena baru pernah. Jadi kita beli tanaman yang gampang-gampang.
lucu ya, ini kayak natural banget gitu. Nanti semoga hidup sih. Nah, untuk tanaman selanjutnya kita beli ini. Aduh maaf ya, kita nggak tahu ini namanya apa. Pokoknya ini kita beli semuanya yang rendah CO2 ya, karena kita nggak pakai injeksi. Ini kayak gini bentuknya. Kita beli 2 pot, nanti potnya dilepas. Dan ini kita juga beli yang panjang-panjang kayak gini. Ini satunya harganya 5.000 ya teman-teman, jadi terjangkau banget untuk harganya dan udah ada akarnya ya. Gitu. Ini kita beli 2. Nah, terus kita beli yang agak ada merah-merahnya gitu. Cantik banget kan? Lihat, ini akarnya juga udah banyak banget. Tuh. Ini warnanya merah, ini juga 5.000-an. Udah sih, kita tanamannya beli itu aja karena memang takut mati, takut belum bisa. Jadi kita mau bikin aquascape yang sederhana-sederhana aja, biar nggak ribet. Yang penting tetap lumayan cantik lah. Semoga aja ya. Nah teman-teman, supaya lebih cantik lagi nanti akuariumnya, jadi kita beli kayu ini, kayu apa ya namanya, akasia atau apa, aku lupa. Tapi memang untuk di akuarium kita udah punya sih sebelumnya, jadi nggak beli lagi karena akuarium kita kecil. Jadi mungkin nanti bakal kita potong-potong. Selain juga beli batu, nggak tahu juga nama batunya apa. Ini sekilonya itu harganya 10.000 ya, 10.000 sekilonya. Kalau yang ini 15.000. Iya, 15.000. Nah, kalau yang ini kita beli yang kecil-kecil gini, ini sekilonya 10.000. Ini kita cuma beli 4 sih, berhubung memang akuarium kita kecil, jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi cuma ada kayu ini dan batu ini. Ini jadinya 2 itu harganya 25.000. Kalau ini kita beli waktu itu 20.000 juga. Dan guys, sebaiknya kalau kalian nanam, enaknya pakai pinset khusus sih. Tapi sayangnya kemarin kita nggak beli, jadi agak susah nanam tanamannya. Ini dia hasilnya, tada! Lumayan lah ya buat pemula. Guys, kita kemarin langsung aja pakai kayunya. Jadi sebaiknya tuh harusnya kita rebus dulu kayunya, lalu dikeringin biar nggak ngeluarin getah kalau udah di akuarium. Sayangnya kita telat nih dapat infonya. Dan ya ada beberapa tanaman yang melting guys. Maklum lah ya, percobaan pertama. Setelah googling, ternyata baiknya tanamannya dipisah-pisah gitu, jangan disatuin biar nggak terlalu mepet. Jadi baiknya jangan terlalu mepet dan jangan terlalu longgar juga. Oh iya, kita kuras airnya per 4 hari ya di awal tanam. Dan ngurasnya jangan semua airnya dibuang ya, cukup 50%-nya aja supaya bakteri-bakterinya nggak kebuang semua, katanya sih gitu. Nah, setelah didiemin 8 hari, saatnya kita beli ikan.
Teman-teman, kita putusin buat isi tanknya pakai ikan mini-mini. Jadi kita beli ikan neon, ikan moli, dan ikan gapi. Harga ikannya juga murah nih, satu ekornya kisaran 2.000 sampai 5.000-an aja. Oh ya, kita juga kasih udang sama keong juga. Kita juga beli 2 ikan algae iter nih. Ternyata ikan ini ngaruh banget loh guys buat bersih-bersih. Satu hari getah di kayu langsung habis dimakan. Jangan lupa teman-teman, kalau kalian beli ikan diaklimasi dulu ya, biar ikannya itu nggak stres dan adaptasi sama suhunya. Dari hasil googling sih, aku pakai teknik aklimasi 15 menit, lalu buka plastiknya dan masukin sedikit air dari akuarium, diamin 10 menit lagi, lalu masukin ikannya ke tank. Tapi airnya jangan ikut dimasukin ya guys, karena air yang dari tempat jual ikan sebelumnya itu kita nggak tahu bebas penyakit atau enggak gitu sih katanya. Kalau misalnya ada bibit-bibit penyakitnya itu malah bisa bikin penyakit buat semua ikan dan tanaman di dalam akuarium kita. Oh iya, karena di rumahku panas dan suhunya itu baiknya di bawah 28 derajat. Akhirnya kita pakein kipas gini nih, beli di Shopee. Alhamdulillah nolong banget sih, suhunya jadi nggak lebih-lebih dari 28 derajat. Karena sebelum pakai kipas, suhunya itu bisa sampai 30 guys. Oke, sekian dulu ya sharing dari kita buat kalian yang udah banyak pengalaman tentang aquascape dan ada masukan-masukan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, bye-bye, wassalamualaikum.